akan ada yang tidak beres antara Pangeran Menak Merdawa dengan sepupunya. Tampaknya Pangeran Kumara sangat cemburu kalau kita dekat dengan Menak Merdawa. Dua gadis pendekar tengah berada di kaputren kerajaan sebagai tamu undangan dalam sebuah pesta megah yang akan digelar pada malam harinya. Di tengah persiapan itu, muncul sepupu sang pangeran, seorang pria tenang namun penuh kewaspadaan. Ia mendekati kedua gadis tersebut dan memperingatkan mereka dengan nada serius. Ia mengetahui niat busuk sang pangeran, namun peringatannya disalahartikan. Kedua gadis pendekar itu mengira pria tersebut hanya cemburu karena tak mendapat perhatian seperti mereka. Mereka tak menyadari bahaya yang mengintai di balik senyum pesta. Menak Merdawa untuk ini berdua. Saya pamit ini. Terima kasih. Pangeran mengundang kita. Di dalam kaputren ada keramaian kecil. Beliau menanggap karawitan dan ledek. Kita datang, Yunda. Saya ingin tahu seperti apa keramaian yang dibuat oleh seorang putra mahkota. Iya. Kalian diundang ke kaputren. Iya. Ya, ini suatu kehormatan bagi kami. Hati-hati. Kalian harus waspada. Saya kasihan sama kalian. Gusti, ini. Dewata benar-benar memanjakan anak muda negeri ini. Malam pun tiba. Istana gemerlap oleh cahaya lentera dan suara gamelan yang mengalun merdu. Kedua pendekar tampil anggun dan memukau, menarik perhatian seluruh tamu, termasuk sang pangeran. Sepupu pangeran yang hadir di antara keramaian, terus mengamati dengan cemas. Saat minuman disuguhkan oleh para pelayan istana, kedua gadis itu menerimanya tanpa curiga. Mereka tak tahu bahwa minuman itu telah dicampur ramuan berbahaya, obat perangsang yang membuat kesadaran mereka menghilang. Saat keduanya mulai tak sadarkan diri, sang pangeran mendekat dengan niat tercela. Namun tiba-tiba, seorang pria bertopeng bernama Bandagina menerobos masuk. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah kemegahan pesta. Bandagina berhasil melumpuhkan para penjaga dan menyelamatkan kedua gadis, membawa mereka ke tempat aman. Silakan. Ini minuman dari Pawanawa. Pasti enak. Silakan. Silakan. Silakan.
teman kalian di Krian tadi telah dibubui obat perangsang. Apa maksud Tuan? Kalian tidak sadar. Sebelum saya memberikan penangkal tadi, Nini berdua seperti orang kehausan di padang pasir. Kalian hanyut dalam nafsu birahi yang meledak-ledak. Iya, memang saya merasa ada dorongan yang luar biasa. Tapi, apa maksud Pangeran Menakwardawa melakukan itu terhadap kami? Kegadisan kalian. Artinya sudah 2 kali Tuan menyelamatkan kami. Iya. Yang pertama waktu di dalam kemah. Iya. Kenapa Tuan melakukan itu? Padahal pangeran itu kakak Tuan sendiri. Silakan masuk. Ayo. Di sini banyak gadis-gadis yang senasib dengan kalian. Mereka gadis-gadis yang bisa saya selamatkan dari perbuatan buruk Kanda Menakmerdawa. Jadi, kebaikan pangeran selama ini terhadap kami hanya untuk merenggut. Iya, Betul begitu, Pangeran? iya. Itulah kenapa saya selalu menampakkan ketidaksenangan waktu kalian datang ke perkemahan kami. Maaf Tuan, Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa Tuan melakukan ini? Padahal semua ini kan kesenangan kakak Tuan sendiri. Apakah pantas seorang Yuwaraja, seorang putra mahkota melakukan perbuatan rendah seperti itu? Seharusnya dia menampilkan perilaku yang bijak, melindungi kaum lemah, bukan malah sebaliknya. Maaf, saya harus kembali ke Puri sebelum Kanda Menakmerdawa curiga. Sebaiknya kalian tidak usah keluar rumah sampai saya mendapatkan tempat persembunyian yang lebih baik. Rupanya kita salah menduga. Dulu saya kira dia seorang yang cemburu melihat Pangeran Menakmerdawa tertarik kepada kita. Berantakan! Cepat bereskan tempat ini! Bagaimana? Ditemukan? Maaf Gusti, kami kehilangan jejak. Sesampainya di sana, sang gadis pendekar diberikan obat penawar hingga sadar kembali. Saat membuka mata, mereka melihat sosok yang tak asing, sepupu sang pangeran, berdiri di samping mereka. Ia menjelaskan semua rencana jahat yang nyaris menimpa mereka, dan memperlihatkan para korban lain yang telah ia selamatkan. Kedua gadis pendekar pun akhirnya sadar dan menyesali kesalahan mereka yang sempat berprasangka buruk. Demi menghindari kecurigaan, sepupu sang pangeran kembali ke istana lebih dulu. Ia bahkan melukai dirinya sendiri, menciptakan lebam-lebam seolah baru saja bertarung sengit. Ketika sang pangeran datang menjenguk dan melihat kondisinya, ia tidak mencurigai apapun. Namun ia memperingatkan bahwa jika sepupunya berbohong, hukuman yang lebih menyakitkan akan menantinya. Pelayan, Ya Gusti, kamu melihat Nida Kumara? tadi ada. Mungkin di kamarnya Gusti.
Kamu ikut. Hei, bersikap. Bangun, Kumara. Kamu tidak usah pura-pura tidur. Maaf, Kanda. Saya tidak bisa sampai selesai. Gigi saya kumat lagi. Ada apa, Kanda? Kok kasar pada saya? Sakit, kan? Ada yang mengacau krian kita tadi. Aku takut kamu jadi korban. Pipimu itu bukan karena kena pukulan, kan? Saya pasti akan minta perlindungan Kanda kalau pengacau itu berani mengganggu saya, Kanda. Mereka merampok barang-barang kita, Kanda. Saya takut teko perak dan tempat buah hadiah dari Raja Bojanegara mereka ambil. Pengacau itu sendirian. Tapi kesaktiannya luar biasa. Semua punggawa dan para putra Rakrian dikalahkan. Dan dia membawa kabur Chandrika Dewi dan Amaranila. Jangan-jangan pengacau itu masih kerabat kedua gadis itu, Kanda. Atau barangkali kekasihnya. Tidak ada alasan mereka mengacau krianku. Bahkan mestinya mereka harus bangga. Kedua gadis itu mendapat kehormatan dariku. Iya. Mestinya memang begitu, Kanda. Aneh. Aku curiga yang melakukan orang dalam sendiri. Sudah 2 kali aku melihat wajah bertopeng itu. Hah? Topeng? Iya. Ia memakai topeng Bandagina, topeng pelawak. Hah? Sama dengan yang mengganggu Nidi Chandrika di perkemahan dulu, Kanda? Iya, mungkin. Sekarang kamu boleh tidur lagi. Wungkul? Ya, Gusti. Biar Wungkul yang mengurus semua perlengkapan makan dan minum. Terima kasih, Kanda. Wungkul. Ya, Tuan. Hati-hati loh, Wungkul. Jangan sampai ada yang patah. Baik, Tuan. Keesokan harinya, kedua gadis pendekar berjalan-jalan di sekitar kota kerajaan. Namun, suasana berubah tegang saat para prajurit yang dikirim sang pangeran sedang memburu pria bertopeng Bandagina. Karena mengenali wajah-wajah asing, mereka mencoba menangkap kedua pendekar. Namun alih-alih tunduk, kedua gadis itu melawan dan menghajar para prajurit hingga tak bersisa. Mana si topeng Bandagina yang menculik kalian? Mana? Oh, itu yang kalian tanya. Mana Yunda? Dia telah menyelamatkan kami dari perbuatan bendaramu yang mau berbuat tidak senonoh. Sekarang kalian mau apa? Lebih baik Nin ikut kami. Tidak. Tangkap mereka.
tetap memaksa, akan kuhabisi kalian. Romo tidak mau lagi mendengar keriaan yang ada di purimu. Kabar tentang kegaduhan itu sampai ke telinga sang raja. Murka, ia menegur sang pangeran yang selama ini hanya sibuk berpesta dan bermalas-malasan. Ia menuntut anaknya untuk hidup lebih mandiri dan berkegiatan seperti sepupunya yang tangguh dan cerdas. Sang pangeran berdalih, meminta jabatan atau tanggung jawab agar tak terus menganggur. Raja pun menyetujui, dengan syarat ia harus mempelajari ilmu sastra dan memperdalam kanuragan, seperti yang dilakukan sepupunya. Menanggapi hal itu, sang pangeran meminta untuk berbicara empat mata dengan sepupunya. Dan dari sinilah kisah selanjutnya pun dimulai. Yang lain, hampir semua jabatan negeri ini masih dipegang oleh para orang tua. Akibatnya tentu saja kami kelebihan waktu. Terus terang, kami merasa kurang dipercaya, Romo. Itu persoalan utamanya. Salah pikiran kalian. Bagaimana mungkin kaum tua akan percaya pada kalian kalau kalian tidak dekat dengan tugas yang diemban oleh mereka? Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan oleh seluruh pamong negeri ini hampir setiap hari. Kalau kami diberi wewenang, paling tidak kami memiliki kegiatan. Dan kalau kami diberi kepercayaan, pasti kami mampu mengerjakannya, Romo. Sangat berbahaya sekali, anakku. Kalau wewenang diberikan kepada anak yang belum menyadari tugasnya, dia akan cenderung berbuat sewenang-wenang. Dan pantang bagiku kalau ada pejabat negeri Pawanawan yang berbuat sewenang-wenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk menggunakan waktu melimpah ruah yang ada pada diri kami setiap hari, Romo? Kalau mau banyak, kalian bisa berlatih kanuragan, seperti yang dilakukan oleh adikmu Kumarakumba. Waktu senggang di malam hari, kamu bisa belajar ketatanegaraan, kesusastraan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku, Menak Merdawa. Baik. Hamba akan belajar kanuragan seperti Dinda Kumbara. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri. Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena guru Kumarakumba adalah paman seperguruan Kipati. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, Kanda. Saya pernah mengajak Kanda untuk latihan di padepokan Pupapaka. Tapi Kanda tidak mau. Hei! Aku merasa dipermalukan di hadapan Romo Betara. Jangan-jangan kamu yang melaporkannya kepada Romo. Apa untungnya buat saya? Yang hadir di kriaan bukan cuma saya. Yang punya mulut juga bukan cuma saya, kan? Jawab dengan jujur, Kumara. Apa kamu sebenarnya ingin menggantikan aku sebagai putra mahkota? Iya. Hah? Oh, Jagadeo Batara. Kenapa Kanda menuduh saya begitu keji? Secuil pun saya tidak menginginkan kedudukan itu, Kanda. Saya tidak pernah menginginkan apapun yang bukan hak saya. Ingat, kamu bahkan tidak akan pernah sempat mengucapkan penyesalan.
kalau berani sedikit saja menyimpan niat untuk merebut takhta dari tanganku. Saya tidak segan-segan menghajar siapa saja yang melaporkan apa yang kami lakukan kepada Romo Betara. Termasuk kamu, Kumara. Hei, mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu harus menyingkir dari semua kegiatanku. Mengerti?